Shalom alaikum, Besem Yesus Hamasiya Adonai Syabat. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini 22 November 2020 kita boleh dipertemukan lagi dalam cinta kasih Tuhan secara online, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan yang diberikan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada pastor sidang setempat yang memberi kehormatan bagi saya untuk sekali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama-sama kita mau merenungkan, membaca dan merenungkan bagian kitab untuk kita di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa. Saya mengajak kita untuk berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi, bersyukur dan berterima kasih karena segala kemurahan, segala cinta, segala kebaikan, berkat anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih, bahkan terlebih lagi untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, kami bangga menjadi milik pusaka-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca bagian kitab, bagian firman-Mu. Tuhan Roh Kudus pimpin setiap kami, bimbing kami, artikan firman bagi setiap kami. Berikan kepada kami ya Tuhan hati sebagai hamba dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berikan pengertian-pengertian bagi kami sehingga hidup kami diubahkan hari demi hari seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca dan bersama-sama kita mau merenungkan bagian kitab yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya mengajak kita untuk membaca dari ayat yang ke-15, 19 sehingga ayatnya yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kita akan membaca bersama pada ayat yang ke-19 sehingga ayatnya yang ke-22. Saya membacakan di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara mengikuti di rumah dan kita baca secara bersama-sama. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak muda yang hidup di sebuah kampung. Anak muda ini dia merasa bahwa hidupnya itu seolah-olah tidak punya faedah sama sekali. Dia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tidak ada manfaatnya sama sekali, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Suatu ketika anak muda ini pergi menjumpai seorang yang sudah warga emas, seorang yang sudah tua di kampungnya, untuk kemudian meminta nasihat. Dia bertemu dengan orang tua itu, dan dia berkata kepada orang tua itu, "Tolong berikan saya satu tugas yang dapat membuat seolah-olah hidup saya ini punya faedah. Seolah-olah hidup saya ini ada kegunaannya. Karena selama ini saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna sama sekali, tidak berfaedah sama sekali." Kemudian orang tua itu mengambil sebuah baldi yang sangat kotor, dan orang tua itu berkata kepada anak muda ini, "Kamu pergi ke sungai, ambil air di sungai dengan baldi ini, dan isikan tong yang ada di luar itu. Isikan kolam yang ada di luar itu." Ya, saudaraku, anak muda itu dia terima baldi itu dan dia pergi ke sungai. Jarak dari rumah itu ke sungai kira-kira dalam jarak 40 meter. 40 sampai 50 meter kira-kira seperti itu. Ketika anak muda ini dia mengambil air di sungai, ternyata baldi yang kotor tadi
itu ternyata baldinya bocor di bagian bawah. Dan ketika dia mengambil, air yang ada dalam baldi itu keluar tumpah dengan begitu cepatnya melalui bagian yang bocor itu, yang berlubang itu. Anak muda ini kemudian pergi kepada orang tua itu dan dia berkata, bagaimana saya bisa membawa air sementara baldi ini bagian bawahnya bocor, baldi ini bagian bawahnya berlubang. Tapi orang tua itu berkata, gunakanlah baldi itu dan isikan kolam yang ada di depan ini. Tidak apa-apa kamu gunakan baldi yang kotor itu, yang kamu gunakan baldi yang berlubang itu. Saudara, anak muda itu pergi dan dia kemudian mengambil air. Dan karena dia ingin memenuhi kolam yang ada depan rumah orang tua itu, sehingga setiap dia ambil, dia berlari sekencang-kencangnya untuk kemudian dia isi kolam itu. Dan kita tahu bahwa air keluar dengan sangat cepatnya dari baldi itu. Anak muda ini tidak patah semangat. Dia terus berulang kali, dia berlari, berlari, ambil, berlari. Sampai kemudian dia tiba dalam satu keadaan bahwa air yang di kolam itu ternyata menambah sangat sedikit, tidak dalam jumlah yang banyak. Kemudian anak muda itu dia menjumpai orang tua dan dia berkata, Pak, saya sudah berusaha semampu saya, tapi air yang saya kumpulkan sangat sedikit. Air yang dapat saya isikan di kolam ini sangat kecil volumenya. Orang tua itu ambil baldinya. Dan kemudian orang tua itu berkata kepada anak muda ini, engkau dapatkah melihat perbezaan yang ada di baldi ini? Saudara, anak muda itu kemudian dia ambil dan dia pegang baldi, dia lihat baldi, dia tengok dan dia sadar bahwa baldi yang tadinya kotor sekarang telah menjadi bersih karena air yang dia ambil dari sungai taruh di kolam, tapi di perjalanan airnya itu keluar. Orang tua itu berkata, terkadang sebagai manusia kita hanya memandang jauh, melihat yang ada di hadapan tanpa kita melihat ada makna lain, ada arti lain yang terdekat dengan kita. Air boleh tidak terlalu penuh, kolam tidak terlalu penuh dengan air, tapi baldi yang kotor menjadi bersih. Terkadang manusia selalu memikirkan impak yang besar-besar saja tanpa dia memandang kepada impak kecil yang punya arti lebih daripada yang dipikirkan oleh orang lain. Saudara, pada hari ini saya mau mencoba membawa kita dalam satu tema, dalam satu perikop sebagai orang percaya yang dapat membawa perubahan. Atau dengan kata lain, domba yang dapat memberikan perubahan. Saya gunakan kata domba karena Tuhan Yesus sangat menyukai orang percaya disebut dengan domba, dipanggil dengan domba. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini berbicara tentang ada satu kolam air di kota Yerikho. Dan ternyata air di situ tidak sehat dan sering menimbulkan keguguran atau kematian bayi, kematian anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yerikho pada masa perjanjian lama memiliki arti yang berbeda dengan Yerikho pada masa perjanjian baru. Di dalam masa perjanjian lama, Yerikho itu mengandung arti bulan. Kenapa? Karena kota Yerikho adalah kota yang sangat penuh dengan penyembahan kepada Dewi Bulan, Semiramis. Makanya ketika Tuhan Yesus memerintahkan Yosua dan orang bangsa Israel untuk meruntuhkan Yerikho, sebenarnya yang diruntuhkan itu bukan cuma tembok kota Yerikho-nya saja. Makanya sebelum diruntuhkan, bangsa Israel perlu berkeliling kota Yerikho, berkeliling tembok Yerikho itu selama 13 kali. Tujuannya bukan semata-mata berbicara tentang tembok, tapi juga berbicara tentang spirit, berbicara tentang semangat penyembahan yang ada, semangat penyembahan Dewi Bulan yang ada di kota Yerikho itu juga harus diruntuhkan. Jadi bukan cuma tembok. Di dalam perjanjian baru, Yerikho mengandung arti keharuman, keindahan, keharuman. Jadi Yerikho memiliki arti yang berbeda pada perjanjian lama dan juga perjanjian baru.
Nah, dikatakan dalam kitab ini bahwa Yerikho itu kota yang sangat indah. Yerikho itu adalah suatu kota yang posisinya sangat indah, dan memang sangat indah, saudara. Sangat indah kota Yerikho. Tetapi di Yerikho airnya itu sangat tidak baik, dan air sering menimbulkan keguguran atau kematian. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gereja di mana-mana kita berada, gereja di mana kita ditempatkan, gereja di mana kita berdomisili, tentunya tempatnya sangat indah. Tentunya tempatnya sangat bagus. Kampung di mana kita tinggal, tentu tempatnya sangat bagus. Tapi seringkali yang terjadi adalah orang percaya mengalami kematian rohani. Suatu keadaan yang sangat miris, suatu keadaan yang sangat menyedihkan, karena orang percaya banyak mengalami kematian rohani. Rohani yang tidak bertumbuh, rohani yang tidak naik, tapi rohani yang mengalami stagnan, diam di tempat, bahkan cenderung mati. Dalam bacaan ini kita mengulas, saya mau mencoba membawa kita untuk kita merenungkan bersama-sama apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Apa sih yang dapat kita lakukan sebagai domba-domba yang dipilih Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus Kristus sendiri berkata bahwa Yesus adalah gembala, dan saudara dan saya, kita adalah domba-domba. Artinya bahwa dengan gembala yang berkualiti, dengan gembala yang bagus, dengan gembala yang bertanggung jawab, maka seyogianya, seharusnya, semestinya kita menjadi domba-domba yang dapat bermanfaat. Saudara, kalau kita berbicara tentang domba, tentang hewan peliharaan domba ini, domba adalah hewan yang adalah ternak yang sangat banyak diusahakan, dipelihara oleh orang-orang bangsa Israel pada masa dahulu. Bahkan sejak zaman kalau kita membaca sebelum ada bangsa Israel, sejak zaman Habel dalam kitab Kejadian, dia sudah beternak domba. Dan dimulai dengan Abraham, Ishak, Yakub, semuanya adalah peternak-peternak, sehingga majority orang Israel mereka menjadi peternak domba. Domba mempunyai manfaat, yaitu kalau domba yang diambil adalah bulunya, susunya, dan juga daging domba. Kalau domba jantan biasanya tanduknya juga digunakan untuk membuat ram sofa. Jadi domba adalah satu jenis hewan yang punya banyak faedah, yang punya banyak manfaat. Dia menghasilkan bulu, daging, dan juga susu. Bahkan tanduknya dapat digunakan juga. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sebagai domba-domba Kristian, sebagai domba-domba Yesus yang digembalakan oleh Yesus sebagai gembala yang agung, harusnya kita memiliki kemampuan untuk dapat melakukan perubahan di tempat di mana kita berada. Perubahan tidak akan pernah terjadi. Perubahan bukanlah perubahan sebelum ada action. Perubahan tidak pernah terjadi menjadi sebuah perubahan kalau tidak ada tindakan, kalau tidak ada action. Maka sebagai domba, sebagai orang percaya, di dalam hidup kepercayaan kita, dalam hidup iman kita, dalam kehidupan keseharian kita, kita harus punya impact. Kita harus membawa perubahan. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi pribadi yang membawa transformasi untuk kampung kita, untuk keluarga kita, untuk gereja di mana kita berada, untuk kota di mana kita tinggal, bahkan untuk bangsa dan negara di mana kita berada. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan impact. Kita menjadi generasi individu-individu yang memberikan transformasi dimulai dari keluarga kita. Supaya kita dapat bertransformasi, supaya kita dapat melakukan impact yang besar, supaya kita dapat melakukan perubahan yang besar, maka lewat pembacaan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk mengulas, melihat beberapa hal yang harusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya, sehingga kita tidak mengalami kematian rohani, kita tidak mengalami iman yang mati, iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak berkembang. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang harus memberikan impact, memberikan perubahan
di lingkungan di mana kita berada. Agar kita menjadi generasi Kristen yang berimpak, agar kita menjadi domba-domba yang berimpak, maka ada beberapa hal yang saya perhatikan, yang saya pelajari dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara, kita boleh lihat di dalam ayatnya yang pertama, yang kedua dikatakan, Elisa menjawab kepada orang-orang yang ada di Yeriko itu. Elisa berkata kepada mereka, bawalah, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Masing-masing kita punya pinggan. Di rumah kita masing-masing kita punya pinggan. Tapi di dalam hal ini, pinggan yang baru berbicara tentang pemikiran kita yang baru. Pinggan yang baru berbicara tentang pola pikir kita yang baru. Saya sadar sangat bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini sejak bulan Maret sehingga sekarang ada begitu banyak aktiviti-aktiviti gereja yang tidak dapat dilakukan. Aktiviti kebersamaan, kelompok yang karena kita mentaati pada anjuran arahan kerajaan sehingga ada begitu banyak aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan. Bahkan mungkin pada saat perayaan Christmas nanti kita tidak akan merayakan Christmas seperti yang biasa-biasanya. Kalau biasanya di bulan November seperti ini, saudara terkasih di gereja, di kelompok sudah mulai mengadakan latihan, persiapan di dalam perayaan Christmas. Tetapi tahun ini agak berbeza kita dalam merayakan Christmas. Hal ini tidak membuat kita kehilangan fungsi, tapi hal ini harus membuat kita memiliki pemikiran yang baru, memiliki pola pikir yang baru di dalam menyikapi hal-hal yang ada. Kita bukan menjadi pribadi yang kalah. Kita bukan menjadi pribadi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sebagai domba-domba yang berkualiti, sebagai jemaat Tuhan yang berkualiti, sebagai orang percaya yang berkualiti, ketika kita menempatkan pemikiran yang baru, maka kita dapat membawa perubahan berdasarkan pemikiran yang baru, berdasarkan pola pikir kita yang baru. Kita tinggalkan kebiasaan yang lama. Kita tinggalkan pola pikir yang lama. Dan kita coba bawa, kita hidup dengan pola pikir kita yang baru. Pinggan yang baru berbicara dengan pola pikir yang baru. Kalau pola pikir yang lama, kita terbiasa dengan itu saja. Dan hal-hal yang seperti yang sudah biasa-biasa saja. Maka dengan pola pikir yang baru, kita coba melakukan sesuatu yang lebih dari biasa. Atau kita coba melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ini bukan hal yang mustahil. Ini hal yang dapat kita kerjakan. Ini hal yang dapat saudara kerjakan. Membawa perubahan di rumah saudara, lingkungan di mana saudara tinggal, dalam gereja kita, di dalam kampung di mana kita berada. Kita menjadi pribadi yang memberikan transformasi. Kita menjadi pribadi yang memberikan perubahan itu, yang menciptakan perubahan, yang membawa perubahan itu. Kita dapat berkata bahwa kalau tadinya saya tidak mampu, maka dengan pikiran yang baru akan memampukan saya. Kalau tadinya saya tidak sanggup, saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya tidak dapat melakukan perubahan, dengan pola pikir yang baru, saya tahu bahwa saya dapat melakukan perubahan. Anak muda itu yang harus dirubah. Anak muda dengan dalam cerita kita tadi maksud saya, yang harus dirubah adalah pola pikirnya, pandangannya. Bahwa jangan selalu memandang yang ke depan, selalu berpikir dapat berbuat yang lebih besar. Padahal hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Untuk melakukan suatu perubahan yang besar, itu dimulai dari hal yang kecil. Kita dapat memberikan impact kepada keluarga kita. Di dalam kehidupan kerohanian, kita dapat menjadi pelopor dalam keluarga, sebagai yang pertama dalam keluarga, untuk membangun mesbah doa dalam keluarga, membawa keluarga hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, berdoa, berkumpul bersama-sama, beribadah. Kita bisa menjadi motor penggerak di situ. Kita bisa menjadi tokoh yang menggerakkan keluarga kita untuk intim dengan Tuhan. Kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi, menjadi individu-individu yang memberikan impact kepada lingkungan di mana kita tinggal, kepada jiran-jiran kita, kepada kampung kita, membawa perubahan atas kampung dengan pola pikir yang baru, dengan kemampuan yang baru. Saya selalu berkata bahwa dengan adanya PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat,
atau mulai dari PKPP sampai hari ini, seharusnya setiap kita telah memiliki pola hidup yang baru, pola pikir yang baru, untuk bagaimana kita bergerak, untuk bagaimana kita bertindak. Kita ambil kesempatan yang ada, kita ambil peluang-peluang yang ada. Kita tidak terkurung oleh keadaan, tapi keadaan membuat kita berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru. Gereja memerlukan pemimpin-pemimpin di masa hadapan. Gereja memerlukan domba-domba yang berkualiti di masa hadapan untuk kelangsungan gereja, untuk kelangsungan pelayanan. Mari kita coba kembangkan talenta yang ada dalam diri kita masing-masing. Mari saudara coba pikirkan apa yang saudara buat, apa yang dapat saudara kerjakan di masa-masa yang serba sulit ini. Pola pikir yang baru, pemikiran yang baru membuat ada satu perubahan yang baru terjadi. Pinggan yang baru. Elisa berkata, ambillah pinggan yang baru. Ambillah, berikanlah pola pikir yang baru dalam hidup kita. Kalau tadinya kita tidak bisa, tadinya kita tidak mampu, maka kita dimampukan dengan pola pikir kita yang baru. Sesuatu dapat terjadi kalau pola pikir kita berubah. Cara pandang kita yang berubah. Saya sering sampaikan kepada banyak orang yang saya temui, bahwa jangan pernah menuntut orang lain untuk berubah, atau jangan pernah menuntut orang lain untuk memahami diri kita. Tapi mari kita belajar untuk memahami orang lain. Sebab kalau kita memaksakan orang lain memahami kita, orang lain itu harus lebih mengerti kita, maka sukar untuk ditemukan. Tapi kalau kita bisa lebih belajar untuk memahami orang lain, memahami prinsip-prinsip hidup orang lain, menghargai gaya hidup orang lain, menghormati gaya hidup orang lain, maka kita dapat menjadi teladan bagi kebanyakan orang. Ini penting saudara. Ini penting dilakukan bagi setiap kita orang percaya. Kita perlu memiliki pemikiran yang baru. Pinggan yang baru harus ada dalam hidup kita. Kita dapat melakukan transformasi kalau kita berpikir kita dapat melakukan transformasi itu. Saudara, ada sebuah cerita, ya, suatu ketika ada seorang bapak, dia berpikir dia dapat menjadi satu pemimpin yang besar. Dia berpikir bahwa seandainya dia memilih untuk mencalonkan diri sebagai presiden di negara itu, maka dia dapat menjadi presiden dan dia dapat melakukan perubahan yang besar atas bangsa itu. Dia ikut pemilihan dan ternyata dia tidak berhasil. Dia kalah. Sehingga bapak itu kemudian dia kembali ke negeri di mana dia tinggal. Dan dia kemudian berkata, saya mau ikut pemilihan sebagai gubernur di negeri di mana saya tinggal. Kalau saya memenangkan pemilihan ini, maka saya dapat melakukan perubahan yang besar atas provinsi, atas daerah, atas negeri di mana tempat tinggal saya ini. Dan dia kemudian mencalonkan diri, dia ikut undi, dan lagi dia gagal. Dia pergi ke daerahnya, dan dia mencalonkan diri untuk menjadi datuk bandar di daerah itu. Dia berkata, saya mau melakukan perubahan di daerah saya. Saya mau tampil sebagai pembawa perubahan, sebagai transformer, orang yang membawa perubahan atas daerah saya. Saya mau menjadi datuk bandar di kampung, di daerah saya. Dia ikut pencalonan dan tiba masa pengundian dan lagi-lagi dia kalah. Ketika dia pulang ke rumah, dia melihat sesuatu yang berbeza terjadi di rumahnya. Anak-anaknya mempunyai aktiviti yang lain daripada yang lain. Ada yang terlibat dalam pergaulan bebas, ada yang terlibat dalam kehidupan malam. Istrinya malah sering keluar rumah untuk kumpul, berjumpa dengan kawan-kawannya, dan kehidupan rumah tangganya menjadi satu kehidupan yang berantakan. Disitulah dia sadar satu hal, bahwa semestinya transformasi itu dia awali dari rumahnya. Bahwa semestinya perubahan itu dia mulai dari rumahnya. Kalau dia dapat membuat perubahan di rumahnya, di dalam ahli keluarganya, maka ahli keluarganya dapat memberi impak kepada daerahnya. Setiap orang di daerah dapat berubah, maka orang di daerah dapat memberi impak kepada negeri di mana mereka tinggal.
Dan setiap orang di negeri itu dapat memberikan impak kepada bangsa dan negara itu. Saudara, yang perlu dirubah adalah cara pikir kita. Yang perlu diubah adalah pola pikir kita. Mari kenakan pola pikir yang baru. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus. Kita adalah domba-domba yang selama ini telah dijaga dengan sempurna oleh gembala kita. Telah dilatih dengan sempurna oleh gembala kita, dikawal dengan sempurna oleh gembala kita. Dan saatnya sebagai domba, kita tampil untuk menjadi impak. Kita tampil untuk memberi impak. Kita tampil untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hal yang kedua, di dalam pinggan yang baru, dalam pemikiran yang baru, Elisa berkata, taruhlah garam di dalamnya. Saudara, kalau kita membaca tentang fungsi garam, ada begitu banyak fungsi garam. Ada begitu banyak fungsi garam. Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, kamulah garam dunia. Kita bukan lagi menjadi garam, tapi kita sudah garam. Kita bukan akan, tapi kita sudah, saudara. Saudara dan saya, Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Artinya saudara dan saya, kita sudah menjadi garam dunia. Bukan akan menjadi, bukan nanti menjadi, tapi saudara dan saya, kita sudah menjadi garam dunia. Garam mempunyai fungsi yang sangat banyak. Garam mempunyai faedah yang sangat banyak. Garam mempunyai manfaat yang sangat banyak. Nah, kalau saudara dan saya, kita adalah garam, maka harusnya kita menjadi pribadi yang berfaedah. Maka harusnya saudara dan saya menjadi individu-individu yang bermanfaat. Kita ngerti bahwa kita bermanfaat. Kita ngerti bahwa kita ini mampu. Kita sadar bahwa kita mampu bermanfaat bagi banyak orang. Kita bermanfaat bagi gereja kita. Kita dapat bermanfaat. Kita bisa berkata bahwa saya mau dipakai Tuhan. Saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya mau hidup saya menjadi teladan yang dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Dan melalui hidup saya, melalui gaya hidup keluarga saya, melalui perilaku hidup saya, melalui perilaku hidup keluarga kami, Kristus Yesus dipermuliakan. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita sadar kita ada garam, kita juga harus sadar bahwa garam mempunyai arti setelah garam itu larut. Ibu-ibu sangat paham benar itu. Ibu-ibu itu sangat mengerti bahwa ketika mereka masak sayur atau masak sop atau masak apa saja, ketika ditaruhkan garam, makan itu menjadi enak. Masakan itu menjadi enak, sedap. Tidak pernah orang berkata garam ini enak, garam ini sedap. Orang hanya berkata sop ini sedap, sayur ini sedap. Orang tidak pernah berkata garam ini sedap. Saudara, menjadi orang Kristen yang dapat membawa perubahan adalah orang Kristen yang rela berkorban. Garam ada arti setelah ada pengorbanan. Garam memiliki manfaat setelah ada pengorbanan. Di mana-mana tempat, garam harus larut terlebih dahulu. Di mana-mana hal yang kita lakukan, garam harus larut terlebih dahulu. Garam harus berkorban terlebih dahulu, baru memberi impak. Saudara, saya mau berkata bagi kita, Yesus Kristus telah berkorban bagi saudara dan saya. Yesus Kristus telah menjadi contoh, menjadi teladan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kita tidak perlu mati untuk Tuhan. Kita tidak perlu mati bagi orang lain. Kita cukup menjadi teladan bagi orang lain. Kita cukup menjadi contoh bagi orang lain. Hidup kita, keluarga kita, famili kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup yang berdasarkan pada firman Tuhan. Hidup yang berlandaskan pada firman Tuhan adalah hidup yang mau menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan kita di atas segala-galanya. Tuhan di atas persoalan kita. Tuhan di atas pergumulan kita. Tuhan jauh lebih besar dari segala situasi yang kita hadapi. Kita, saudara dan saya, kita adalah garam. Yesus berkata, kalau garam itu menjadi tawar, maka tidak ada gunanya. Orang Kristen yang tidak melakukan perubahan,
Orang Kristen yang tidak memberikan impak, orang Kristen yang tidak menjadi teladan adalah orang Kristen yang seperti garam tawar, garam yang tidak asin lagi. Yesus berkata, garam yang tidak asin tidak ada faedahnya kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sadar kita adalah garam. Mari kita sadar bahwa kita adalah orang yang sangat berfaedah. Kita adalah individu-individu yang sangat bermanfaat. Kita adalah keluarga-keluarga Kristen yang sangat berfaedah, sangat berguna bagi orang lain. Kita ngerti di dalam manfaat itu harus ada pengorbanan. Saudara, dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kita perlu mengorbankan waktu, tenaga kita, bahkan mungkin keuangan, ekonomi yang kita miliki, kita korbankan, kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai garam, kita harus mengerti bahwa hidup kita harus dapat dirasakan, harus dapat dinikmati, dilihat oleh orang lain. Begitu indah hidup kita. Begitu indah hidup saudara dan saya. Kita dipandang orang lain, ada cahaya, ada terang yang berkeluar dari hidup kita. Dari gaya hidup kita, dari sikap hidup kita, ada cahaya yang keluar, yang dapat menerangi banyak orang. Ada garam yang memberi rasa pada masakan. Ada garam yang mencegah pembusukan. Ada garam yang menyebabkan sesuatu itu berkualiti, tahan lama, bermanfaat lama. Kita menjadi garam yang dapat memberi rasa, memberi impak, membuat sesuatu tahan lama, menahan pembusukan. Ini yang paling sukar untuk dilakukan oleh kebanyakan orang percaya adalah menekan atau menahan pembusukan. Yang sering terjadi malah terlalu cepat menerima berita-berita yang negatif dan terlalu cepat juga menyebarkan berita-berita itu. Ini bahaya, saudara. Mari kita laksanakan fungsi kita. Fungsi sebagai garam. Ada begitu banyak fungsi sebagai garam. Saudara boleh tahu, saudara boleh pelajari dan saudara punya kemanfaatan itu. Saudara punya kemampuan itu untuk mengerti berbagai macam fungsi daripada garam. Untuk tahu berbagai macam fungsi daripada garam. Saudara lebih paham itu. Mari kita ngerti bahwa kita ini garam. Mari hidup kita adalah berimpak. Ketika Yesus berkata, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata bahwa setiap saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Dan kita menjadi saksi. Saudara dan saya, kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi bagi tempat tinggal kita. Kita menjadi saksi di mana-mana saja. Gereja di mana kita berada harus menjadi terang, harus menjadi garam, harus menjadi saksi. Kalau gereja menjadi saksi, maka jemaatnya, orang-orangnya harus terlebih dahulu menjadi kesaksian. Sikap hidup dan gaya hidup kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita berjumpa dengan Yesus, harusnya karakter kita, gaya hidup kita semakin nempel dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Kalau gaya hidup kita semakin menyerupai dengan Tuhan, maka kita sedang menerapkan fungsi garam yang dilihat oleh banyak orang dan dirasakan oleh banyak orang. Kita ngerti bahwa kita adalah orang yang bermanfaat. Kita mengerti bahwa kita adalah orang yang berfungsi. Kita punya kemampuan, kita punya quality yang dapat kita pergunakan bagi orang lain. Nah, hal yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama tadi adalah memiliki pikiran yang baru. Hal yang kedua, sadar bahwa saudara dan saya kita adalah pribadi-pribadi yang berguna. Kita adalah individu-individu yang bermanfaat. Hal yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Di dalam ayat yang 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusihatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran baik. Agar transformasi itu terjadi, agar perubahan itu terjadi,
Setelah kita kenakan pikiran yang baru, setelah kita mengerti bahwa hidup kita adalah berfaedah, hidup kita bermanfaat, maka hal yang ketiga, kita melangkah ke tempat di mana ada sumber masalah dan kita menjadi orang yang menyelesaikan masalah itu. Apa problem terbesar dalam keluarga kita? Apa pergumulan yang sehari-hari ini dihadapi oleh anak Tuhan di dalam keluarga? Apa pergumulan hari-hari dihadapi, kesulitan dihadapi oleh para domba-domba itu? Maka kita harus melangkah ke sumber masalah itu. Dan kita pecahkan sumber masalah itu. Kita hadirkan diri kita sendiri sebagai orang yang menyelesaikan masalah, bukan sebagai orang yang menambah masalah. Saudara, kita harus menjadi orang yang menyenangkan banyak orang, terlebih lagi menyenangkan Tuhan. Maka itu, hidup kita bawa kepada masalah, dan masalah itu selesai. Kenapa? Karena kita berfaedah, karena kita berguna, karena kita bermanfaat. Saudara dan saya, kita bermanfaat, kita berfaedah. Kita bawa hidup kita ke sumber persoalan. Kita bawa hidup kita ke masalah, dan kita menyelesaikan masalah itu. Mari kita menjadi orang yang seperti air di tengah-tengah api. Seperti air yang memadamkan api. Kita bukan menjadi individu yang seperti petrol di tengah-tengah api. Apinya nggak padam, saudara. Apinya tambah gede, tambah besar. Ketika ada orang yang hidup dalam kemarahan, ketika kita menjumpai seseorang yang sukar berubah dalam hidupnya, yang kacau balau hidupnya, mari kita jadi pembawa damai kepada mereka. Mari kita membawa shalom kepada mereka. Setiap kita mengucapkan shalom, kita sebenarnya sedang melepaskan damai sejahtera. Maka biarlah hidup saudara dan saya membawa damai bagi banyak orang. Damai itu bukan berbicara pada saat Christmas saja. Bukan kita menjadi damai pada saat Christmas saja, pada saat 2 bulan Desember saja. Tidak saudara. Damai setiap saat. Kalau ada berita-berita yang tidak benar kita dengar tentang seseorang, kita menjadi individu yang meredakan berita itu, agar berita yang tidak benar itu tidak berkelanjutan, tidak berkembang, tapi berita itu menjadi berhenti sampai di kita, dan tidak sebarluaskan kepada orang lain lagi. Kita harus menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat yang lagi majemuk ini. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita di tengah kesukaran yang ada, di tengah kesulitan hidup yang ada. Bukan malah menambah kesukaran, bukan malah menambah kesulitan bagi orang lain, bukan saudara. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memberi kelegaan kepada orang yang sedang berbeban berat, kepada orang yang sedang bermasalah, kepada orang yang sedang dilanda kesulitan hidup. Kita harus memberi kelegaan kepada mereka. Kita menjadi individu yang membawa kelegaan kepada mereka, bukan yang membawa kemarahan kepada mereka atau menimbulkan kebencian kepada mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa air berbicara tentang sesuatu yang mengalir. Air berbicara tentang sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang. Kalau mata air itu memberikan sumber air yang bersih, maka semua orang yang menikmatinya menjadi lega, menjadi sehat, menjadi sukacita, karena mereka meminum dari air yang sumbernya, yang mata airnya bersih. Kalau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bisa menghadirkan kelegaan, kita bisa menghadirkan sukacita, kita bisa membagi damai sejahtera kepada orang lain. Maka biarlah mereka menikmati aliran-aliran air yang dari hidup kita. Aliran-aliran air yang sehat, bukan aliran-aliran air yang keruh, bukan aliran-aliran air yang kotor dari diri kita, tapi aliran air yang menyehatkan, aliran air yang menyegarkan bagi jiwa yang letih lesu, bagi jiwa yang berbeban berat, bagi jiwa yang penuh masalah, bagi jiwa yang penuh hidup dalam kesulitan. Dalam masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat membawa perubahan. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita di mana kita berada, dimulai dari keberadaan kita, lingkungan kita, kampung kita.
Mari kita coba untuk membawa perubahan itu. Mari kita coba untuk membawa transformasi itu, agar orang lain merasakan impact dari kehadiran kita sebagai orang percaya. Saudara, orang Kristen harus memberi impact. Saya tidak berkata bahwa kita harus di gereja saja, bukan saudara. Memberi impact itu terlebih lagi dalam kehidupan keseharian kita. Menjadi orang Kristen, orang percaya itu bukan kita hebat di gereja saja, bukan kita penuh dengan roh ketika kita menyembah saja, bukan saudara. Tapi menjadi orang Kristen yang berimpak ketika kita ada di masyarakat, ketika ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, kita ada di kampung di mana kita berada. Disitulah gereja yang sesungguhnya. Disitulah kehadiran kita, disitulah adalah menjadi warna yang sesungguhnya. Kita yang membawa perubahan. Saya lagi berkata, perubahan tidak akan pernah terjadi kalau perubahan itu tidak dimulai dari kita. Suatu keadaan tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mau menjadi motor untuk melakukan perubahan itu. Itu saudara. Kehidupan kita, kehidupan bergereja, itu bukan cuma berbicara pada hari Minggu saja, bukan. Tapi hari Senin sampai hari Minggu. Senin dapat Senin, hidup kita adalah hidup yang bergereja. Hidup yang memberi impact, hidup yang memberi dampak bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita di hari ini, mari kita sadar bahwa Tuhan telah memilih kita. Sekali lagi saya berkata, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Kita dipilih Tuhan bukan sekedar biasa-biasa saja. Dari kekekalan, sejak masa kekekalan, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Dari kekekalan, dari sebelum kita dibentuk, Tuhan telah menempatkan, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Dan ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Tuhan memilih kita bukan untuk mengerjakan perkara-perkara yang ringan-ringan, atau perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia, tengah-tengah keberadaan kita, untuk membawa perubahan, mengerjakan, melanjutkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan kepada dunia ini. Damai sejahtera, Tuhan rindukan kepada dunia ini. Shalom, semua orang percaya kepada Dia, Tuhan rindukan di rumah ini. Di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita keseharian, itu Tuhan perlukan. Dan Tuhan memilih saudara dan saya. Tuhan memilih kita. Saya sering mendengar ada orang berdoa, Tuhan datanglah ubahkan kota ini, Tuhan datanglah pulihkan, Tuhan datanglah sembuhkan, dan lain sebagainya. Nggak salah sih kita berdoa seperti itu, tapi menurut saya kurang tepat. Karena Tuhan telah memilih saudara dan saya. Kita harusnya menjadi domba-domba yang berimpak. Karena kita telah diajar oleh gembala agung kita. Karena kita telah dilatih oleh gembala agung kita. Karena kita telah dididik oleh gembala agung kita. Kita telah dibina oleh gembala agung kita. Dan kita telah diperlengkapi oleh gembala agung kita. Kita telah diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Kita telah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang daripada Tuhan. Bahagian kita adalah mengerjakan sesuai dengan fungsi kita. Sesuai dengan peranan kita. Apa fungsi kita? Sebagai kepala keluarga, sebagai bapak dalam keluarga, mari kita berperan sebagai imam dalam keluarga. Sebagai ibu, mari kita berperan, mari tetapkan peran sebagai seorang ibu yang mendopang, yang mendorong, yang menolong suami. Sebagai seorang penolong bagi kepala keluarga, bagi ibu, bagi anak-anak. Sebagai anak, mari tempatkan posisi yang tepat, posisi yang benar sebagai anak. Keharmonian dalam keluarga, itu sangat penting saudara. Karena perubahan dapat dimulai dari keluarga. Suatu transformasi itu yang paling bagus itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga, ke lingkungan, ke kampung, mukim, daerah, negeri, bahkan kerajaan. Itu dimulai dari yang kecil. Makanya sesuatu yang besar, itu dia tidak datang sendiri. Tidak datang tiba-tiba. Tapi sesuatu perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, perubahan-perubahan besar yang terjadi, itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Perubahan yang besar terjadi itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Mari kita awali. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Mari kita bawa transformasi kepada keluarga kita. Kita bawa perubahan kepada keluarga kita. Kita bawa perubahan di mana kita berada. Bahwa kita adalah orang yang menjadi penyelesaian dari suatu permasalahan, dari suatu pergumulan. Saudara yang diberkati Tuhan, Elisa mengajarkan hal ini kepada setiap saudara dan saya. Elisa mengajarkan kepada kita bahwa agar orang lain menikmati keharuman, agar orang lain mengalami kesegaran, agar orang lain, gereja, jemaat yang lain tidak mengalami kematian rohani,
tidak mengalami rohani yang stagnan, rohani yang tinggal di tempat, rohani yang tidak bertumbuh, rohani yang tidak berkembang. Agar orang lain tidak mengalami seperti itu, maka mari kita menjadi pembawa sukacita. Mari kita membawa keharmonian, membawa kesejukan di tengah-tengah kehadiran kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan di hari ini kita pelajari 3 hal. Yang pertama, saya ulangi, bahwa pola pikir yang lama, pola pikir yang membuat kita tidak maju, pola pikir yang membuat kita tidak bisa menjadi berkat, pola pikir yang membuat kita tidak bisa menjadi kesaksian, pola pikir yang membuat kita terkurung begitu saja. Mari kita tanggalkan pola pikir yang lama, kenakan pola pikir yang baru. Pinggan yang baru itu, kenakan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita sadar bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi garam dunia. Saudara dan saya dipilih Tuhan dengan seluruh kemampuan kita, dengan seluruh talenta yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita. Hendaklah itu dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hendaknya dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hendaknya dipakai agar nama Tuhan dipermuliakan dari sikap hidup kita, dari gaya hidup kita. Yang ketiga, dan hal yang ketiga adalah mari kita menjadi individu yang memberikan kesejukan, kesegaran di mana saja kita berada. Ketika ada masalah yang terjadi, kita hadir menjadi pembawa penyelesai masalah. Kita bukan membuat masalah itu menjadi lebih besar. Kita bukan menghadirkan suatu keadaan itu menjadi lebih hebat, lebih gawat, lebih besar. Tapi kehadiran kita akan menjadi sumber dari suatu masalah itu diselesaikan. Saudara, melalui kebenaran firman hari ini, mari kita sadar bahwa saudara dan saya, kita berimpak. Bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan untuk satu karya yang besar. Dan karya yang besar itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari kesadaran bahwa saya, saudara, kita semua dapat membawa perubahan. Dapat membawa Injil Kristus melalui hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus pegang teguh firman Tuhan, berjalan dalam kebenarannya, dan hidup kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan firman bagi kami di hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan setiap kami betapa kami adalah pribadi-pribadi yang dapat membawa transformasi, dapat membawa perubahan di mana saja kami berada. Kami adalah individu-individu yang dapat membawa perubahan kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Orang bersuka cita dengan kehadiran kami, orang bersenang dengan kehadiran kami. Kami tidak menjadi sumber masalah, tapi kami menjadi sumber penyelesaian masalah. Karena Engkau Tuhan telah menganugerahkan kepada kami pemikiran yang baru, hidup kami sebagai garam yang menjadi berkat bagi sesama, dan kami hadir untuk membawa perubahan di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada. Terima kasih, Roh Kudus terus pimpin setiap kami, meteraikan dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa pada saat ini kepada jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan pakai setiap mereka, pribadi lepas pribadi, individu. Roh Kudus pimpin masuk dalam hidup setiap kami, agar hidup kami dapat menjadi impak kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami dapat membawa terang dimanapun kami berada. Kami menjadi garam yang menyenangkan, yang memberi rasa, garam yang menahan pembusukan, garam yang mencegah pembusukan. Kami menjadi garam yang dapat membuat senang orang lain. Dan terlebih lagi, hidup kami memuliakan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, SIB Kayau dimanapun mereka berada, dalam kehidupan seharian mereka, baik di pejabat-pejabat, di hutan, di kebun, di pasar, di mana-mana mereka berada, dalam rumah-rumah tangga, ibu suri rumah, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka, hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Kawali langkah hidup mereka hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat berhasil apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan. Kami berdoa pada saat ini untuk keadaan yang sedang berlangsung, ya Tuhan. Pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami, bahkan negara-negara di dunia. Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berharap, dan kepadamu kami memintakan campur tangan, ya Tuhan. Pakai setiap kami, anak-anak Tuhan, domba-domba kesayangan-Mu, ya Tuhan, untuk membawa perubahan dalam situasi yang sedang berlangsung ini. Kami tidak menjadi pribadi yang kalah, kami tidak menjadi pribadi yang ragu-ragu, kami tidak menjadi pribadi yang tidak dapat berkembang, yang mati dalam kerohanian, tapi hidup kami terus berubah hari demi hari
untuk kemuliaan Kristus Yesus. Karena itu Tuhan pakai setiap kami, pakai anak-anak Tuhan yang berada di barisan-barisan hadapan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang dapat melihat kuasa Kristus Yesus dinyatakan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kerajaan, dimulai dari peringkat persatuan, negeri, daerah, mukim, kampung, dimanapun kami berada. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dalam mentadbir di masa-masa yang sukar ini. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan, semuanya dapat penyelesaian yang baik. Kami berdoa untuk gerejamu, Sidang Injil Borneo yang ada di Sabah. Pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Sabah ini ya Tuhan, dalam Sidang Injil Borneo, Presiden dan ahli jawatan kuasa yang ada di peringkat pusat, ketua kawasan dan ahli jawatan yang ada di peringkat-peringkat kawasan, terlebih khusus kepada yang ada di kawasan Papar ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurusi-pengurusi sidang, pastor-pastor sidang yang ada, terlebih khusus yang ada di Jemaat Kayau ini ya Tuhan, pengurusi sidang dan juga pastor sidang. Tuhan berkati mereka, keluarga demi keluarga, ahli-ahli jawatan kuasa yang ada, baik di bidang di peringkat majelis maupun cawangan-cawan pelayanan. Tuhan juga berikan hikmat kemampuan daripada mereka dalam menata pelayanan yang ada, dalam menyongsong keadaan-keadaan yang cukup sukar. Kami tahu dengan hikmat daripada Tuhan, semua kami keluar lebih dari pemenang. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati pastor sidang setempat di sini, kehidupan mereka, keluarga, anak-anak diberkati, dijagai, berikan hikmat senantiasa, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan berikan kepada hamba-Mu dalam membawa jemaat Tuhan di SIB Kayau dalam pengenalan akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Maka urapi hamba secara khusus dan izinkan hamba Tuhan untuk memintakan berkat kepada sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di bandar, diberkatilah engkau di kampung, diberkatilah engkau di hutan, diberkatilah engkau di kebun, diberkatilah engkau di mana-mana saja engkau berada. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Tuhan membuat lumbung-lumbungmu berlimpah-limpah. Diberkatilah bakul adonanmu, engkau mendapatkan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Engkau berkecukupan dalam segala hal. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah anak-anak daripada anak-anakmu. Anak-anakmu akan memiliki masa hadapan yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Semua destiny mereka tercapai dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja yang kau perbuat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat beraktivitas seperti biasa. Sepanjang minggu ke depan, hiduplah dalam perkenan, dalam cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga, sekarang dan selama-lamanya. Amin.